Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Asnabila dari SMA Negeri 1 Kota Kediri, kelas 9K nomor absen 16 yang sedang menjalankan ujian praktik IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tape ketan hijau. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu apa itu tape ketan hijau. Kata tapai berasal dari bahasa Proto Melayu Polinesia Barat yaitu tapai, yang berarti beras yang difermentasi atau keluak dari beras. Tapai adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Ragi untuk fermentasi tapai merupakan campuran beberapa mikroorganisme, terutama fungi, kapang, dan jamur, seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Candida utilis, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadikan tape termasuk hasil produk bioteknologi konvensional. Dan kali ini kita akan membuat tapai dari fermentasi beras ketan. Oryza sativa. Berikut ialah manfaat tapai. Bahan dan alat yang dibutuhkan. Langsung saja ke pembuatan tapai ketan hijaunya. Pertama-tama, kita cuci terlebih dahulu beras ketannya hingga bersih dengan air yang mengalir. Beras ketan harus dicuci hingga benar-benar bersih ya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kegagalan pada pembuatan tape ketan. Di sini aku cuci beras ketannya hingga 5 kali pembilasan. Setelah pembilasan terakhir, pindah beras ketan dari sarang nasi ke baskom atau wadah lebih besar yang tidak berongga. Tambahkan air ke dalam baskom untuk perendaman beras ketan. Lalu kita beri setengah sendok teh pasta pandan atau pewarna hijau ke dalam baskom. Banyak warnanya disesuaikan dengan keinginan ya. Di sini ternyata warnanya kehijauan. Jadi aku buang sedikit rendaman airnya, lalu aku tambahkan sedikit air lagi hingga warnanya berubah menjadi demikian. Diamkan rendaman selama 1-2 jam. Proses ini juga sering disebut dengan di-aron. Ini dia rendaman yang kita biarkan selama 2 jam tadi. Tiriskan menggunakan saringan, lalu pindah beras ketan hingga habis ke tempat saringan kukusan ya teman-teman. Di sini aku juga memanaskan dana kukusannya terlebih dahulu untuk nanti proses pengukusan. Setelah beras ketan selesai dipindah, kita masukkan saringan dandangnya ke dalam dandang yang sudah kita panaskan tadi. Lalu beri daun pandan di atas ketannya. Ini opsional ya. Aku menggunakan daun pandan agar wangi ketannya harum. Setelah itu tutup kukusannya dan tunggu selama 15-20 menit. Sambil menunggu, kita rebus juga air sebanyak 500 ml untuk beras ketannya ya. Setelah proses pengukusan pertama selama 15 menit, di mana tape ketan masih setengah matang, kita pindahkan terlebih dahulu beras ketannya ke dalam baskom. Setelah itu, kita siram tape ketan dengan air yang sudah kita rebus tadi, sedikit demi sedikit sampai rata. Hal ini dilakukan dengan tujuan melunakkan tekstur beras. Dan beginilah jadinya setelah kita aduk siraman air panas tadi dengan rata. Setelah itu, kita kukus kembali beras ketannya. Panaskan dandangnya terlebih dahulu. Aku tambahkan air kukusannya juga ya kawan, karena air kukusannya tadi berkurang karena menguap. Masukkan beras ketannya ke dalam sarang kukusan ya. Lalu tambahkan daun pandan, tutup kukusannya. Kita tunggu kukusannya selama kurang lebih 20-30 menit hingga ketannya matang. 20 minutes later. Setelah ketan matang, buka tutup pengukus, lalu sisihkan daun pandannya, angkat dan pindahkan beras ketan ke nampan atau loyang untuk proses pendinginan. Kita letakkan beras ketan ke loyang yang sudah dilapisi dengan daun pisang yang sudah dibersihkan dengan kain lap. Sambil kita ratakan ya, agar proses pendinginan berjalan lebih cepat. Setelah itu, kita biarkan beras ketan hingga benar-benar dingin.
Sambil menunggu, kita juga dapat menjemur ragi di bawah sinar terik matahari ya. Di sini aku beri wadah yang tertutup untuk menjaga kesterilan ragi. Ini dia beras ketan yang sudah melewati proses pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Karena berikutnya adalah proses peragian, kita hancurkan terlebih dahulu ragi yang sudah kita jemur tadi ya. Gerus menggunakan ulekan hingga benar-benar halus. Setelah itu, masukkan gerusan ragi yang sudah kita hancurkan ke dalam saringan untuk diayak. Ayak ragi pada beras ketan secara merata. Jika ada butiran ragi yang masih kasar dan tidak dapat diayak, kamu dapat menghaluskannya lagi menggunakan ulekan, lalu tuang lagi ke dalam ayakan. Taburkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 2 genggam tangan secara merata ke beras ketan. Beginilah tape ketan yang sudah melewati tahap peragian secara merata. Setelah itu, kemas beras ketan ke dalam wadah kemasan. Di sini, aku menggunakan cup kecil ukuran kurang lebih 50 ml. Di sini, aku juga menggunakan kemasan lain, yaitu menggunakan daun pisang. Kita rapikan bagian yang tidak rapi menggunakan gunting. Di sini aku timbang beras ketan yang aku wadai dengan cup. Setiap kemasan cup tape ini beratnya adalah 50 gram. Dan ini dia kemasan yang sudah aku cup. Di sini banyaknya kurang lebih 20 cup ya. Untuk tahap fermentasi, aku menggunakan wadah kardus yang kemudian aku lapisi plastik di atas ketannya. Lalu di sini aku juga menambahkan tape ketan sisa yang aku wadai dengan tape dengan berat 102 gram. Tata dan pastikan plastiknya rapat terlebih dahulu. Lalu tutup kardus fermentasinya. Agar lebih kedap udara, aku akan menyelasi kardus fermentasinya. Di sini aku juga menimbang berat kemasan daun pisang, di mana per kemasan beratnya 40 gram. Lakukan fermentasi yang sama pada kemasan daun pisang dengan menggunakan wadah kedap udara. Di sini, aku beri lapisan plastik dahulu di atas beras ketannya, lalu tutup rapat wadah fermentasi. Di sini, aku juga akan membungkusnya menggunakan kresek. Pastikan tidak ada udara di dalamnya. Lalu kita diamkan selama 3 hari 2 malam untuk membiarkan ketan melewati tahap fermentasi supaya menjadi tape. Di sini, karena aku memulai proses fermentasinya pada Kamis tanggal 9 Maret 2023 malam hari, maka proses fermentasi akan selesai pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 pagi atau siang hari. 3 days later. Ini adalah hasil tape ketan hijau yang sudah difermentasi selama 3 hari 2 malam. Tape yang sudah mengalami tahap fermentasi akan mengalami perubahan organoleptik, yaitu perubahan tekstur, rasa, dan aroma. Di sini dapat kita lihat tekstur tape ketan tampak berubah menjadi lunak berair. Aroma yang keluar dari tape ketan ini seperti aroma alkohol atau hamir dari ragi yang digunakan. Setelah aku cicip sedikit, rasa dari tape ketan ini manis legit, tidak menganis, segar, dan juga memiliki aroma khas dari daun pisang yang digunakan. Demikian hasil yang sama dengan tape kemasan lain.